Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi pada hari ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum materi kita mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin mendownload buku Pendidikan Agama Islam semester 1 dan semester 2, kalian bisa lihat di kolom deskripsi, linknya sudah saya taruh di situ ya. Dan materi pada hari ini juga sudah saya masukkan di kolom deskripsi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita berharap semoga kita bisa menjalankan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah di rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perilaku jujur, terus perilaku amanah, perilaku istiqomah. Terus yang terakhir adalah menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Jadi orang jujur itu antara hati dan ucapannya itu sama. Jangan hatinya berkata A, mulutnya berkata B. Itu namanya tidak jujur. Jadi jujur itu kesesuaian antara hati dan ucapan, antara pikiran dan ucapan. Itu. Lalu mengapa kita harus berbuat jujur? Karena jujur itu penting. Berani jujur itu berarti hebat. Karena di zaman sekarang itu susah ya mencari orang yang jujur. Maka dari itu kalian harus berperilaku jujur. Ya, jadi sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, agar tidak ada yang dizolimi. Karena kalau kita membohongi orang, berarti kita menzolimi orang. Mana ada orang yang senang dibohongi? Kalian saja pasti tidak akan senang jika ada orang yang berbohong kepada kalian. Maka dari itu kita tidak boleh berbuat atau berkata bohong.
atau membohongi orang lain. Nah, jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Kalau kalian ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, maka kalian harus jujur. Ya, karena jujur itu adalah kunci kesuksesan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ngan Abdullah ibni Mas'ud, ani Nabi SAW, qala, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Ya, jadi jujur itu akan membawa kalian kepada kebaikan, kesuksesan. Ya, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Dan kebaikan itu akan membawa kalian ke dalam surga. Inilah kesuksesan yang paling hakiki. Kesuksesan yang ditunggu-tunggu orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan Islam. Yang seharusnya sifat jujur ini menjadi identitas seorang muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jujur. Ya, Rasulullah itu tidak pernah berkata bohong, walaupun beliau sedang bercanda, ya, beliau tidak pernah berkata bohong, selalu mengatakan jujur. Makanya beliau mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur. Nah, kalau kalian mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, maka kalian harus meniru akhlak Rasulullah, yaitu berkata jujur atau berbuat jujur. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukan yang benar dengan yang salah, dicampur-campur. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Kalau kalian sudah berperilaku jujur, ya, maka kalian akan mendapatkan hikmah atau manfaat. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini sudah pasti, ya. Contoh, kalian sudah bekerja dalam sebuah perusahaan, ya. Terus kalian memiliki sifat jujur, maka bos kalian pasti akan senang ke kalian karena memiliki sifat jujur. Sebaliknya, kalian memiliki sifat yang tidak jujur atau bohong, tentunya kalian tidak akan disenangi oleh bos kalian. Maka dari itu, kalau kalian ingin sukses, ya, ingin berhasil, kuncinya satu, yaitu jujur. Ya. Terus yang kedua adalah mendapatkan banyak teman. Ini sudah pasti bahwa orang yang jujur pasti akan disukai banyak teman. Karena tidak ada teman yang suka jika dibohongi. Semua teman kita pasti mengharapkan kalian berkata jujur, ya. Yang ketiga adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Ini sudah pasti bahwa orang yang jujur pasti hidupnya akan tenang, tentram. Ya, beda halnya dengan orang yang suka bohong. Sekali berbohong, dia akan terus-menerus berbohong untuk menutupi kebohongan tadi. Ya, jadi kalian bohong sekali, dia akan berbohong terus untuk menutupi kebohongan itu. Maka jangan sekali-kali berkata bohong. Dan hidupnya tidak akan pernah merasa tenang. Contoh seorang koruptor. Ya. Jangan kalian kira bahwa seorang koruptor itu hidupnya bahagia. Tidak. Mereka hidupnya sengsara. Hidupnya tidak tenang. Walaupun hartanya banyak, ya, triliunan di ATM, dia tidak akan merasakan ketenangan. Dia akan gelisah hidupnya,
Gelisah kenapa? Wah, nanti jangan-jangan ketahuan, nanti jangan-jangan gini. Kalau ketahuan saya masuk penjara. Terus begitu. Dia tidak akan merasakan ketenangan. Lalu untuk apa harta yang begitu banyak kalau hidupnya tidak tenang? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tapi kalau kalian jujur ya, maka ketenangan batin itu pasti sudah didapat. Dan Allah pun merindui orang-orang yang jujur. Tadi dikatakan di awal bahwa orang jujur itu membawa kebaikan. Dan kebaikan itu membawa ke dalam surga. Itu ya. Karena orang yang berbohong itu adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik itu tempatnya di mana? Di neraka. Di neraka paling dasar. Nauzubillah ya. Jadi sebelum orang kafir itu di bawahnya itu orang-orang munafik. Nah, salah satu ciri orang munafik itu tadi, jika dia berkata dia berdusta, berbohong. Itu salah satu ciri orang munafik. Itu ya. Jadi janganlah, pesan saya jangan sekali-kali berbohong. Terus yang kedua adalah berperilaku amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Contoh, kalian dari rumah berangkat ke sekolah ya, dititipin uang untuk bayar SPP, maka sampaikanlah uang itu kepada sekolah atau kepada TU. Jangan malah buat jajan dan lain sebagainya. Dan amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Misalnya sholat itu adalah hak Allah, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya. Itulah amanah-amanah Allah yang diberikan ke setiap orang, dan setiap orang itu wajib melaksanakan amanah itu. Ya, Allah menyuruh kalian untuk sholat, maka laksanakan sholat. Allah menyuruh kalian zakat, ya, maka laksanakanlah zakat. Maka kalian nanti sudah menjadi orang yang sukses, orang kaya. Kalau sudah berkewajiban zakat, maka harus membayar zakat. Terus Allah menyuruh kalian puasa, ya, maka harus jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang, wah nggak ada orang nih, ada air ya kan. Lalu kalian minum ya, atau nggak ada orang terus di situ ada makanan, terus tiba-tiba kalian makan. Berarti dia tidak menjalankan amanah Allah. Padahal Allah itu tahu kalau kalian habis makan, walaupun bersembunyi di tempat yang gelap sekalipun, di ruangan ya terkunci. Ya memang orang lain tidak tahu kalau kalian tidak puasa, tapi Allah tahu karena Allah Maha tahu, Maha melihat. Gitu ya. Dan berbuat baik kepada sesama, ya, kepada teman, kepada orang tua, ya, kepada tetangga, kepada guru. Itu termasuk amanah Allah yang harus dijalankan. Ya, amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab atau khianat. Ya, lah khianat ini ya juga termasuk salah satu ciri orang munafik. Ya, jika dia tadi yang pertama kan, jika orang munafik cirinya jika dia berkata dia berdusta, ya tidak jujur. Yang kedua, jika dikasih amanah dia khianat. Itu salah satu ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'ala nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin
dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalian itu termasuk pemimpin ya, pemimpin bagi diri kalian. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Allah kasih kalian mata, Allah kasih kalian tangan, Allah kasih kalian kaki ya. Untuk apa semua itu? Nanti di akhirat akan ditanya. Ya, mata digunakan untuk membaca Al-Quran, nanti akan ada nilainya. Sebaliknya kalau mata ini digunakan untuk maksiat, juga akan ditanya di akhirat. Berarti dia tidak menjalankan amanah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu. Karena setiap diri kalian adalah pemimpin. Memimpin bagi diri kalian. Semua kalian sudah memiliki keluarga, sudah menikah ya, yang laki-laki nih. Juga kalian itu pemimpin bagi keluarganya. Ya, istrinya, anaknya itu tanggung jawab kalian. Ya, kalian yang bertanggung jawab. Kalau istri tidak sholat, maka yang berdosa kalian. Kalian harus wajib menyuruhnya. Nah, kalau udah disuruh, mama kalian punya istri udah disuruh, terus dia tidak mau ya, itu beda lagi. Berarti urusan dia sama Allah. Terus kalian udah punya anak, mama. Ya, udah punya anak, terus anaknya tidak sholat, terus dibiarkan aja, nanti kalian akan ditanya, kenapa anakmu itu tidak diingatkan untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Jadi setiap diri kalian adalah pemimpin. Dan kalian harus berlatih dari sekarang ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Siapa tahu nanti kalian menjadi seorang presiden umpama. Kalau kalian sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil ya, contohnya tadi kalian dititipin orang tua untuk membayar SPP ya, terus kalian sampaikan ke sekolah dengan jumlah yang pas, itu salah satu contoh latihan kalian ya. Itu amanah yang kecil ya. Sebagai latihan, karena amanah ini berat. Kalau tidak dilatih dari sekarang, nanti kalau sudah mendapat amanah yang besar ya, menjadi kepala negara umpama, ya akan berat. Akhirnya dia mengkhianati rakyatnya karena tidak dilatih dari kecil itu ya. Tapi kalau dilatih dari kecil, mama teman kalian menitipkan barang untuk disampaikan ke temannya, terus kalian sampaikan, itu salah satu latihan itu ya. Lah yang pertama ya, amanah ini dilakukan kepada siapa saja? Yang pertama adalah kepada Allah. Ya, amanah ini berupa ketaatan dan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Jadi amanah Allah itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah apa tadi? Yaitu sholat, zakat, puasa itu ya. Itu salah satu amanah Allah. Larangannya apa? Yaitu berbuat zolim, terus berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu larangan Allah yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad SAW, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Terus yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah itu meliputi hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kalian dititipi pesan atau barang, maka harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi ini perintah Allah langsung agar kalian menjadi seorang yang amanah. Quran surat An-Nisa ayat 58. Terus yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat ya dan janjinya. Jadi kata Allah,
kalian akan menjadi orang yang beruntung karena menjaga amanat-amanat tadi. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Ya. Lalu apa hikmah yang kalian dapat ketika kalian berperilaku amanah? Yang pertama adalah dipercaya orang lain. Ya. Ini sudah pasti ya, karena amanah ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua adalah mendapatkan simpati dari semua pihak, baik lawan maupun kawan. Terus yang ketiga adalah hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau kalian ingin sukses, maka jadilah orang yang amanah. Maka Allah akan memberikan kemudahan ke kalian. Itu ya. Terus yang berikutnya adalah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang memiliki sifat amanah, maka perilakunya yang pertama menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Maka kalian dititipi buku ya, maka tidak boleh rusak. Ya, harus dalam keadaan semula itu. Terus yang kedua adalah menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Terus yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan jabatan, ya, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Itulah perilaku orang yang amanah. Allah kasih kita umur, ya, kesehatan, maka gunakanlah umur itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah perilaku istiqomah. Istiqomah itu apa? Yaitu istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi istiqomah itu konsekuen, ya, itu istiqomah, teguh, ya, itu dijalankan secara kontinu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Jadi orang yang istiqomah itu tidak takut sama sekali. Jadi walaupun ada yang mengancam, ya, kalau kalian melakukan kebenaran terus ada yang mengancam, kalau memiliki sifat istiqomah, maka ya tetap dijalankan kebenaran itu. Dan dia tidak bersedih, ya. Terus hikmah perilaku istiqomah, ya. Yang pertama adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Terus yang kedua adalah orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena ia tekun dan ulet. Contoh kalian istiqomah dalam belajar, ya, tetap setiap hari, setiap malam harus belajar. Pasti dia akan mendapatkan kesuksesan karena apa? Istiqomah, ya. Terus yang ketiga adalah orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Itu orang yang memiliki sifat istiqomah. Jadi memang kalian lagi puasa, ya, kalau kalian memiliki sifat istiqomah, walaupun ada orang, nggak ada orang, ya tetap puasa. Istiqomah namanya. Karena tahu ya bahwa Allah itu maha melihat. Terus yang kedua adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jadi orang yang istiqomah itu tidak mengundur-undur sholat. Begitu azan langsung sholat, ya, jadi tidak menunda-nunda waktu, gitu ya. Apalagi ini adalah perintah Allah, ya. Terus yang ketiga adalah belajar terus-menerus hingga paham. Jadi orang yang istiqomah itu ya tidak malas-malesan, ya, setiap malam belajar istiqomah.
Terus yang keempat adalah selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kelima adalah selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Jadi kalau orang yang istiqomah itu ya ringan gitu menjalankan. Contoh, kalian terbiasa sholat tahajud, bangun malam. Ya, kalau dia istiqomah dijalankan setiap hari akan ringan. Beda halnya dengan orang yang tidak pernah bangun malam. Itu akan berat sekali. Jadi gambaran istiqomah itu seperti kereta yang menyeret gerbongnya yang belakang itu. Ketika awal itu dia akan terasa berat. Awal kereta jalan itu berat sekali. Mesin harus mengeluarkan tenaga yang sangat penuh untuk menarik gerbong tadi. Tapi begitu sudah jalan ya, sudah lari kencang, dia akan ringan. Begitu juga dengan istiqomah. Kalau orang sudah terbiasa bangun malam ya, sudah terbiasa belajar setiap malam, maka akan ringan. Justru sebaliknya kalau dia kesiangan ya, tidak sholat tahajud, dia akan menyesalinya di siang hari. Waduh ya Allah, tadi malam saya nggak sholat tahajud ya. Begitu. Itulah orang yang istiqomah seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa itu ringan ya, tidak ada beban itu. Begitu juga yang malas-malas belajar ya. Latih, istiqomah itu memang harus dilatih, dipaksa, baru dia akan istiqomah. Tanpa dilatih, maka dia tidak bisa menjadi istiqomah. Itu ya, jadi pesan saya, jadi materi pada hari ini adalah jujur, amanah, dan istiqomah. Dan tiga-tiganya ini adalah sebagai kunci untuk menuju kesuksesan. Baik kesuksesan dunia, terlebih-lebih kesuksesan di akhirat nanti. Itu ya. Maka jalankanlah ketiga sifat ini karena ini sifat atau perilaku mulia, perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Itu ya. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Dan saya ingatkan lagi untuk yang belum mengisi daftar hadir atau memberikan kesimpulan, berikan daftar hadir dan kesimpulan di kolom komentar. Dan kalian yang ingin buku ya, kalian bisa download di kolom deskripsi. Linknya sudah saya taruh di situ. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.